Halo semuanya, selamat datang kembali. Sebelum kita gaspol ke materinya, pastiin dulu ya, kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari saya. Langsung aja cari @hdhreva di YouTube, TikTok, Instagram, sama Facebook ya. Semuanya ada di sana. Nah, teman-teman, pernah kepikiran nggak sih, ada ayat Alkitab yang ternyata diperdebatkan keasliannya? Hari ini, kita bakal bongkar salah satu kasus paling fenomenal dalam dunia kritik tekstual Alkitab, namanya Koma Johanneum. Pegangan, karena ini bakal seru banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal kilas balik sedikit, terus kita kenalan sama yang namanya varian tekstual, bongkar mitos korupsi, baru deh kita terjun ke studi kasus utama kita, Koma Johanneum. Terakhir, kita bakal lihat kenapa doktrin Tritunggal itu tetap kokoh. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, sebelum kita loncat lebih jauh, yuk kita lihat lagi perjalanan kita sejauh ini. Anggap aja ini kayak babak ketiga dari serial penjelajahan Alkitab kita. Jadi gini, di babak pertama kita udah taruh fondasinya nih. Kita bahas fakta-fakta dasar. Ternyata nggak ada naskah asli Alkitab, penulisannya tuh bukan didikte langsung dari langit, dan proses kanonisasinya berjalan secara natural, alami gitu. Terus di babak kedua, kita mulai petualangan ke kitab-kitab non-kanonik, kayak Injil Yudas dan Thomas. Nah, sekarang kita masuk babak ketiga. Di sini kita akan fokus ke beberapa teks yang, jujur aja, masih jadi perdebatan panas di kalangan para ahli karena kritik teks. Dan kita mulai dari yang pertama, Koma Johanneum. Nah, biar ngerti perdebatannya, kita harus kenalan dulu sama dua istilah kunci. Pertama, apa sih itu kritik tekstual? Dan kedua, apa yang dimaksud dengan varian tekstual? Oke, siap-siap ya. Coba tebak, di semua naskah perjanjian baru yang berhasil ditemuin para ahli, ada berapa banyak varian tekstual? Sekitar 400.000 sampai 500.000. Gila, banyak banget kan? Mungkin di titik ini kalian langsung mikir, waduh, berarti Alkitab kita bisa dipercaya nggak nih? Tenang dulu. Yuk kita bedah apa sih arti angka segede ini. Kunci utamanya di sini, varian itu nggak sama dengan kesalahan fatal. Sama sekali bukan. Varian tekstual itu ya setiap perbedaan, sekecil apapun itu. Contoh gampangnya gini deh. Satu penyalin nulis pulang, penyalin lain typo jadi PULNG. Nah, itu aja udah dihitung satu varian. Padahal maknanya kan nggak berubah sama sekali ya kan? Ini tuh konsekuensi yang wajar banget dari proses nyalin pakai tangan. Coba deh lihat perbandingan di layar ini. Jumlah kata di perjanjian baru Yunani itu sekitar 138.000 kata. Tapi jumlah variannya lebih dari 400.000. Ini nunjukin apa? Ini nunjukin betapa seringnya perubahan-perubahan kecil, kayak salah eja atau kebalik huruf, itu terjadi. Dan semuanya itu dihitung sebagai varian. Kita ambil contoh yang lebih konkret, dari Yohanes pasal 18. Untuk pasal ini aja ada sekitar 1.600 naskah Yunani. Dan dari situ ditemukan 3.000 varian. Banyak ya? Tapi tahu nggak yang paling keren? Dari 3.000 perbedaan itu, yang mengubah makna teologisnya ada berapa? 0 besar. Nggak ada sama sekali. Ini bukti kuat kalau sebagian besar varian itu sama sekali nggak signifikan. Nah, pemahaman ini penting banget karena sering banget nih muncul tuduhan kalau Alkitab itu udah dikorupsi. Tapi apa sih sebenarnya arti kata korupsi di sini? Yuk kita bedain antara tuduhan polemik sama fakta ilmiahnya. Oke, jadi di satu sisi ada yang teriak-teriak kalau korupsi itu artinya ada konspirasi jahat. Alkitab sengaja diubah buat nipu orang. Tapi di sisi lain, bagi para sarjana, korupsi itu cuma istilah teknis. Artinya, ya setiap perubahan yang terjadi waktu nyalin. Mau itu salah ketik, salah dengar, atau pena yang kepleset. Jadi ini bukan soal niat jahat, tapi soal realita proses penyalinan manual zaman dulu. Oke, dengan bekal pemahaman itu, sekarang kita siap buat menyelami studi kasus utama kita, Koma Johanneum, yang adanya di surat 1 Yohanes pasal 5. Ini dia ayatnya. Coba perhatiin bagian yang ada di dalam kurung. Nah, bagian inilah yang disebut sebagai Koma Johanneum. Kalimat inilah yang jadi pusat perdebatan sengit selama berabad-abad. Pertanyaannya, apakah ini beneran bagian dari tulisan asli Rasul Yohanes? Yuk kita telusuri jejak sejarahnya. Ternyata frasa ini tuh nggak ada di naskah-naskah paling kuno. Dia pertama kali nongol di abad keempat. Itu pun cuma sebagai catatan pinggir di sebuah surat Latin, bukan bagian dari ayatnya. Baru deh di tahun 1522, seorang sarjana hebat bernama Erasmus, karena dapat tekanan dari banyak pihak, akhirnya memasukkan kalimat ini ke cetakan perjanjian baru Yunani edisi ketiganya. Buktinya tuh sebenarnya kuat banget dan datang dari berbagai arah. Pertama, frasa ini nggak ada di semua naskah Yunani yang paling tua. Kedua, para teolog gereja mula-mula yang sering banget nulis soal Tritunggal nggak pernah sekalipun mengutip ayat ini.
Loh, kenapa? Ya simpel aja, karena ayat ini emang nggak ada di Alkitab mereka. Bukti tekstualnya jelas banget nunjukin kalau ini adalah tambahan di kemudian hari. Untuk menyimpulkan konsensus para ahli, kita bisa pinjam kata-kata dari Bruce Metzger, ini salah satu pakar kritik tekstual paling dihormati di dunia. Beliau bilang dengan sangat lugas bahwa kata-kata ini tuh palsu dan nggak punya hak untuk tetap ada di dalam perjanjian baru. Tentu aja, ini langsung memicu pertanyaan besar. Kalau gitu, jika ayat yang kedengarannya paling jelas ngomongin Tritunggal ini ternyata tambahan, apakah itu berarti seluruh doktrin Tritunggal jadi runtuh? Nah, ini dia pertanyaan krusial yang sering banget ditanyain. Kalau koma Johannæum ini tambahan, apa doktrin Tritunggal langsung ambruk? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya singkat dan padat. Enggak. Sama sekali enggak. Kenapa? Alasannya, seperti yang dijelaskan sama Dr. Peter Guri, adalah karena nggak ada satupun doktrin inti kekristenan yang cuma bergantung pada satu ayat tunggal. Teologi yang sehat itu dibangun dari keseluruhan kesaksian Alkitab, kayak sebuah jaringan bukti yang saling menopang dan menguatkan. Bahkan nih, kalau kita buang ayat tambahan itu, dan kita baca lagi surat 1 Yohanes secara utuh, pola trinitariannya tuh udah kental banget. Yohanes berkali-kali nyebutin soal Bapa yang mengutus Anak, dan Roh Kudus yang memberi kesaksian. Idenya tuh udah menyatu di dalam seluruh suratnya. Bukti sejarahnya juga nggak kalah kuat. Konsili Besar Gereja di tahun 381 Masehi, yang secara resmi merumuskan doktrin Tritunggal, mereka melakukan itu semua tanpa pernah sekalipun mengutip 1 Yohanes 5:7. Kenapa? Ya karena frasa itu emang belum ada di dalam teks Alkitab yang mereka pakai. Jadi doktrin Tritunggal itu udah berdiri kokoh jauh sebelum ayat ini ditambahkan. Jadi, apa nih kesimpulan yang bisa kita bawa pulang? Pertama, kritik tekstual itu bukan mau merusak Alkitab, tapi justru memurnikan teksnya, membawa kita lebih dekat ke tulisan aslinya. Kedua, jangan panik sama ratusan ribu varian, sebagian besarnya nggak ngubah makna sama sekali. Ketiga, koma Johannæum itu adalah tambahan, buktinya sangat melimpah. Dan yang paling penting, doktrin fundamental Kristen, termasuk Tritunggal, nggak pernah berdiri di atas satu ayat yang diperdebatkan. Pada akhirnya, kritik tekstual itu, alih-alih melemahkan iman, justru bisa memperkuatnya dengan sebuah kejujuran intelektual. Ini nunjukin kalau kebenaran itu nggak takut untuk diuji. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, jika kebenaran tidak takut pada pengujian, kira-kira apa lagi ya yang bisa kita pelajari dengan melihat teks Alkitab secara lebih dekat dan lebih jujur?